Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya membagikan video tentang penyebab gagalnya budidaya ikan atau gagal panen, teman-teman ya. Teman-teman, kegagalan dalam budidaya ikan memang tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah panen yang berlimpah dengan modal yang sekecil-kecilnya dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu adalah harapan daripada petani ikan ataupun peternak ikan. Akan tetapi teman-teman, dalam kenyataannya terkadang kita mengalami kegagalan. Oleh sebab itulah apa saja penyebab kegagalan itu, antara lain yang pertama adalah letak lokasi yang kurang mendukung, teman-teman ya. Teman-teman, lokasi kolam ini sangat mempengaruhi sekali, teman-teman ya. Sebelum kita melakukan ternak ikan, hendaknya kita memikirkan terlebih dahulu letak kolam kita, teman-teman ya. Apakah letak kolam kita itu di sekitar rumah, di belakang rumah, di samping rumah, ataukah di depan rumah, atau jauh jaraknya dari rumah kita. Karena ini akan sangat berpengaruh sekali, teman-teman, terhadap kontrol kita terhadap ikan yang ada. Dalam hal ini juga akan kita kontrol ikan kita, apakah keamanannya bisa aman, misalnya dari segi binatang buas ataukah dari segi manusia. Hal ini teman-teman dapat mengakibatkan kegagalan dalam budidaya ikan. Dari binatang buas misalnya dari ular, biawak dan lain sebagainya. Dari sisi manusia juga harus kita tetapkan, kita pastikan keamanannya terjaga kolam kita. Yang kedua teman-teman, media kolam yang tidak steril. Teman-teman, media kolam yang kita gunakan harus kita benar-benar pikirkan, teman-teman ya. Misalnya media kolam yang kita gunakan berasal dari semen ataupun kolam beton atau kolam terpal ataupun kolam tanah, kolam drum dan lain sebagainya. Harus kita pastikan bahwa benar-benar steril dan telah melakukan perendaman air. Dan juga teman-teman, apakah ketinggian air kolam kita mendukung ataupunkah sinar matahari bisa masuk ke dalam kolam kita ataupun tidak. Karena ini akan terpengaruh dengan suhu yang ada di dalam air kolam kita dan masuknya oksigen ke dalam air kolam kita. Teman-teman, ini dapat mengakibatkan kegagalan dalam budidaya ikan, teman-teman ya, karena media yang kita gunakan kurang mendukung. Penyebab kegagalan yang ketiga teman-teman, bukan benih ataupun bibit unggul, teman-teman ya. Teman-teman, kegagalan dapat terjadi ketika kita salah pilih benih ataupun bibit ikan, sehingga akibatnya ikan sangat lambat untuk dipanen. Karena untuk benih harus kita pastikan apakah benih kita unggul ataukah tidak. Karena benih yang unggul sudah memenuhi persyaratan tertentu, baik umur ikan, jenis ikan dan lain sebagainya. Atau bisa kita beli di balai benih ikan terdekat, teman-teman ya, yang sudah teruji sebagai benih ikan karena sudah memiliki sertifikat. Yang keempat teman-teman, air kolam yang tidak steril. Teman-teman, perawatan air kolam sangatlah penting dalam kita budidaya ikan. Air yang baik adalah air yang warna airnya hijau, teman-teman ya. Itu menunjukkan bahwa lumut yang terkandung di dalam kolam sudah terbentuk secara alami. Baik oksigen maupun pH air, kita pastikan bahwa air kita tidak berbau amis ataupun busuk. Apabila air kita sudah berbau amis ataupun busuk, ini bisa mengakibatkan kematian massal pada ikan kita, yang akhirnya bisa mengakibatkan kegagalan.
Yang kelima teman-teman, pakan yang berprotein rendah. Pakan ikan ini akan memberikan dampak yang sangat besar sekali teman-teman ya, yang berupa pelet ataupun bahan pabrikan. Sangat banyak sekali jenisnya di pasaran. Apabila pakan yang kita berikan mempunyai kadar protein di bawah 30%, ini mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ikan kita teman-teman ya, sehingga waktu panen pun bisa tertunda. Yang keenam teman-teman, yang mengakibatkan kegagalan adalah tebar terlalu padat teman-teman ya. Teman-teman, jika kita melakukan tebar padat baik ikan lele, ikan nila, ikan gurame ataupun ikan yang lainnya, harus kita sesuaikan dengan standar ukuran ataupun per meter perseginya. Jika oksigen yang terkandung di dalam air tidak mencukupi, maka ikan akan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan pada ikan teman-teman ya. Bahkan akan terjadinya ataupun mengalami kematian ikan setiap harinya karena kalah dalam perebutan oksigen. Kita lihat teman-teman, apakah perlu kita menggunakan aerator ataupun pompa air kolam untuk menambah oksigen di dalam air kolam kita. Apabila kolam kita mengalami kekurangan oksigen di dalam air, maka akan mengakibatkan kegagalan. Yang ketujuh teman-teman, minimnya pengetahuan tentang probiotik teman-teman ya. Teman-teman, setiap pembudidaya ikan mempunyai resepnya masing-masing agar bisa menghasilkan panen yang berlimpah teman-teman ya. Karena jenis daripada probiotik di pasaran itu sangat banyak sekali, dan kita harus pastikan bahwa probiotik apa yang akan kita gunakan agar terhindar dari kegagalan dan cepat panen. Apabila kita mengalami kendala dan tidak segera kita tindak lanjuti, maka kita bisa mengalami kegagalan. Demikianlah teman-teman penyebab-penyebab daripada kegagalan budidaya ikan ataupun beternak ikan. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar daripada kegagalan panen. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon dukungannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.